Halo guys, balik lagi bersama gue di channel Galeri Hawaji Official. Dan di video kali ini gue bakalan unboxing atau review untuk si helm NHK Gladiator. Jadi gimana penampilannya untuk si helm NHK ini. Dan tentunya ini dari brand NHK Helmet. Dan ini gue langsung buka ya. Jadi ini sarungnya warna merah dan ada brandnya sendiri dari NHK Helmet. Jadi apakah sama seperti NHK N1 ataupun di NHK yang lainnya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk di NHK Gladiator, jadi udah lumayan lama juga launchingnya. Cuman gua bakalan buka lagi atau bakalan unboxing di sini guys. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Nah, untuk si sarungnya ini cukup tebal karena dia tuh pakai kain ya, pakai kain warna merah polos untuk di sarung si NHK Gladiator. Nah, selain sarung dan dia juga di dalamnya dilengkapi sama busa atau stropom ya, cuman ini agak tipis untuk di sininya. Nah, ini untuk penampilan si NHK Gladiator dan tentunya untuk warnanya gua bawa yang warna glossy, jadi abu glossy untuk di warnanya. Nah, untuk penampilannya bisa dilihat sendiri guys untuk si NHK Gladiator ini. Jadi dia tuh kayaknya beda dari NHK yang sekarang ataupun yang sebelumnya ya untuk si Gladiator ini. Jadi perbedaannya agak sedikit banyak. Nanti gue mungkin bakalan komparasi juga untuk si NHK yang lainnya. Cuman kita akan review dulu untuk di spesifikasi atau perlengkapan si NHK Gladiator ini ada apa aja guys. Atau ada yang lebih menarik atau ya mungkin lebih wow gitu ya, lebih culture. Nah, di sini untuk di bagian batok atau finishing si batoknya ini dia tuh agak lumayan banyak untuk si lengkukan atau serat-seratnya guys ya. Jadi agak sedikit banyak, enggak dibikin polos untuk si NHK Gladiator ini. Dan tentunya brandnya sendiri di sini ada NHK dan di sini juga ada NHK Helmet. Tapi kalau untuk di kiri kanannya ini ada Gladiator ya. Cuman bacaan NHK-nya di sini agak kecil. Dan ada bacaan juga di sini automatic double visor. Wah, ini kayaknya emang udah double visor ya untuk si NHK Gladiator ini. Karena dia tuh udah ada bacaannya. Dan selain bacaan dia juga di sini ada kayak pembuangan angin ya. Jadi di sini dia ada buat sirkulasi udara juga, kiri kanannya udah ada. Dan untuk di belakang sih nggak ada, kayaknya ada gini doang ya. Nah, untuk di bagian ventilasinya, untuk si NHK Gladiator ini, dia dibuat ada 2 titik bagian ventilasi. Jadi di sini, cuman ini bukannya sedikit di sini ya. Ini nggak tahu aktif. Nanti gua bakalan cek juga untuk di dalamnya, apakah udah tembus untuk di bagian ventilasinya atau hanya sekedar variasi aja guys. Tapi ini udah aktif kalau untuk di luar ya, on off-nya udah aktif. Dan untuk di bagian belakang, nah ini untuk di bagian belakangnya dia tuh sebenarnya ini bukan spoiler ya. Ini bukan spoiler, jadi mungkin dibikin pantas aja. Jadi ini untuk tombol double visor. Ini fungsinya untuk tombol double visor untuk si NHK Gladiator. Jadi kalian bisa taikin sesuai keinginan kalian. Mungkin kalau misalkan di sini udah enak banget untuk di double visornya ya. Nah, sekarang gua bakalan bahas untuk si visornya juga. Nah, untuk visornya di sini dia pakai visor plat ya, cuman di sini visornya itu dia agak sedikit cembung untuk si NHK Gladiator. Jadi visornya cembung ya, warna clear dan udah ada visor stropper juga. Jadi nanti kalau misalkan diturunin itu dia ketahan sama si visor stropper. Nah, dan yang beda dari NHK lainnya mungkin ini dari segi ininya guys. Jadi dari dudukan ratchet atau si kupingnya ini beda ya. Ini model-model kayak ada yang gini tuh kayak model-model di Carglass. Jadi kayak Carglass hijab untuk di model dudukan ratchetnya sampai ke sini. Jadi modelnya itu hampir seperti di Carglass hijab ya. Nah, atau di Nils juga sama untuk di bagian ininya. Untuk di karetnya juga di sini dia lebih tipis ya. Lebih tipis. Dan selain visornya warna clear, dia juga udah UV protection dan juga udah anti baret untuk si NHK Gladiator ini. Jadi kalau misalkan masih belum kelihatan clearnya karena ini ada pelindung visornya, masih ada plastik ya. Tapi nggak usah copot lah. Tapi masih aman kalau misalkan untuk hujan ini masih aman. Jadi si air itu nggak bakalan ke bawah ya.
masih ketahan sama si karet yang ini, meskipun dia karetnya lebih tipis. Nah, jadi sekarang kita cek untuk di bagian busa dan sekalian kita bongkar aja untuk lihat si lubang ventilasi udaranya udah aktif atau belum. Nah, jadi ini penampilan di dalam si NHK. Di sini ada juga NHK helmet, dan untuk penguncian seperti biasa dia pakai microlock atau mikromatic ya untuk di bagian pengunciannya, dan udah lumayan oke untuk masalah pengunciannya, nggak kerasa untuk plastiknya ya. Dan untuk bagian busa di sini dia campur sama warna merah, atau ini ada garis merah, dan jadi ini bukan tali emergensi ya. Jadi kayak variasi dia tuh dibikin hitam sama merah. Nah, seperti di sini, list ini dia pakai merah, dan untuk dalamannya tetap hitam. Di sini juga hitam, dan ada bacaannya juga di sini ya. Kalau di sini dia pakai NHK. Nah, untuk busanya ini bisa dilepas pasang guys. Nah, untuk busa udah bisa dilepas. Ini yang gua bawa ukurannya ukuran XL ya. Ini XL, jadi lumayan tebal kalau untuk si NHK, dan dari brand NHK ataupun di GM untuk busa tuh nggak usah khawatir guys. Jadi untuk kualitas busa dari brand NHK ini udah nyaman, lembut ya, lembut banget, mau itu dalam ataupun di kiri kanannya ini udah lembut. Jadi langsung aja kita buka untuk lihat dalamnya ya. Oh ya, dan untuk di NHK Gladiator ini dia juga belum support intercom, dan belum support bagi para pengguna kacamata ya untuk si NHK Gladiator ini. Nah, dan setelah gua buka untuk si dalamnya, ini stropomnya dia polos pakai warna putih guys ya. Dan setelah gua cek dan setelah gua buka, ternyata ini untuk di bagian lubang ventilasi udaranya ini banyak banget guys untuk si NHK Gladiator ini. Jadi ada 6 titik untuk lubangnya, dan itu pun semuanya udah aktif. Dan untuk di belakang ini ada 3 titik, mungkin buat si keluar si anginnya ya, dan masuknya itu kan lewat dalam, jadi keluarnya nanti lewat belakang. Nah, jadi untuk di depannya juga dia ini ada 3 titik untuk di bagian ventilasi udara, dan udah aktif, udah tembus juga ke bagian dalam. Jadi udah kerasa untuk di bagian ventilasi udaranya, kalian gak usah khawatir. Dan mungkin kelemahannya sih dia itu belum ini ya, belum support intercom dan belum ramah bagi pengguna kacamata ya, karena ini dari NHK Gladiator ini dia launchingnya udah lama juga, jadi bukan kayak brand-brand sekarang. Kalau brand-brand sekarang mungkin dibikin lebih worth it dari spesifikasi ya, tapi untuk kualitasnya standar-standar gitu guys. Nah, jadi untuk di kualitas busanya udah oke guys. Dan selain busa di sini dia dari pinggirannya di sini, jadi ini pakai karet juga ya, agak lumayan keras untuk di bagian karetnya. Dan dia juga udah double visor. Nah, seperti yang gue bilang, untuk tombol double visornya dia ada di belakang. Jadi kemungkinan agak sedikit ribet ya kalau misalkan belum terbiasa, karena ini untuk di bagian double visornya ada di sebelah belakang. Nah, di sini, jadi kalian cukup taikin ya, takut taikin nih. Kalian cukup ke atasin seperti ini. Nah, dia udah ngelock. Dan kalau misalkan mau diturunin tinggal diklik aja di sini. Dan selain itu dia juga ada kayak tingkatan, ada dari mulai 3, 2, 1 ya. Jadi itu tergantung kalian. Kalau misalkan kalian mau kelihatan ngatung ya, kalian bisa di tingkat 2 segini. Kalau misalkan tingkat 3 ini segini. Jadi poolnya itu segini. Kalau tingkatan 1 di segini. Ini tingkatan 1 ya. Jadi tergantung kenyamanan kalian. Kalau misalkan berkendara tuh mau dipulin oke, ataupun di stuck 2 atau di 1 ya. Lumayan culture kalau untuk di bagian tombol double visornya. Jadi beda dari yang lain ya untuk si NHK Gladiator ini. Nah, dan tentunya di sini selain dia juga udah double visor, dan dia juga untuk sertifikasinya udah SMI dan juga di OT guys. Untuk si NHK Gladiator ini, jadi udah worth it ya kalau misalkan udah SMI dan juga di OT untuk perhelman. Nah, dan untuk di NHK Gladiator dia juga unisex, jadi bisa cewek bisa cowok untuk pemakaian, jadi nggak khusus cowok ataupun nggak khusus cewek, jadi masih bisa ya, mau cewek mau cowok itu bisa masuk atau bisa ngepas aja kece gitu kalau misalkan di NHK Gladiator yang ini.
Dan untuk ukurannya sendiri di NHK Gladiator, dia tuh ukurannya ready di MLXL untuk ukurannya guys. Nah dari untuk di segi batok ya, kalau untuk segi batok ini sama aja seperti di NHK N1. Cuman kalau untuk di NHK N1 itu dia mungkin kelihatannya lebih kecil, dan karena dia tuh agak sedikit lonjong dan kebantu sama spoiler. Jadi dia tuh udah ada spoiler permanen dari pabrikannya. Nah kalau untuk di NHK Gladiator ini dia nggak ada spoiler, jadi kelihatannya lebih gemuk ya, atau lebih bulat. Padahal untuk batoknya itu sama, dan untuk bahannya juga dia bahannya ABS termoplastik kalau untuk perhelman ya, untuk si NHK Gladiator. Dan untuk harganya sendiri kita bandrol di kisaran harga 400 ribuan kalau untuk di NHK Gladiator. Jadi gimana menurut kalian untuk helm NHK Gladiator ini guys? Jadi menurut gua sih kalau untuk NHK Gladiator ini dia masih mampu bersaing untuk di helm-helm yang sekarang. Cuman ya mungkin kekurangannya dia belum support intercom dan belum support bagi para pengguna kacamata. Tapi kalau misalkan mau pasang intercom ya, ini masih bisa karena masih ada ruang yang cukup buat pasang si soundnya itu kiri kanan. Jadi udah lumayan bisa. Nah jangan lupa juga buat kalian yang deket-deket nih ya, ataupun buat kalian yang lagi touring juga ya, yang lewatin daerah Tangerang atau Tangerang Selatan, Pondok Cabe, kalian boleh mampir banget ke store kita ya. Nanti gua sematin untuk di lokasinya guys. Jadi langsung aja datang ke sini, dan kalau misalkan datang tetap dapat potongan harga, dan kalian juga kelebihannya bisa fitting juga ya. Kalian bisa fitting karena kalau misalkan nggak tahu ukuran itu, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Nah jadi guys, gimana ya buat kalian yang penasaran, mungkin boleh ditulis di kolom komentar. Nanti gue bakalan komparasi antara helm NHK Gladiator sama si NHK N1 Max ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin segini dulu video dari gue. Jangan lupa buat kalian di like, di komen, di share, dan di subscribe juga, biar gak ketinggalan info atau update terbaru di channel Galeri Hawaji Official. Jadi thank you, gue Fadil Haiber, sampai ketemu lagi.